Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Tambasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal menggunakan MATLAB. Nah, untuk video kali ini saya akan lebih fokus pada materi matriks. Untuk itu kita mulai. Untuk soal nomor 1, definisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Nah, untuk yang pertama itu adalah baris yang terdiri dari 10, 20, 30, dan 40. Di sini kita misalkan baris ini dengan vektor 1. Vektor 1. Itu nilainya itu terdiri dari 10, 20, 30, dan 40. Oke. Kemudian yang berikutnya kita misalkan dengan vektor 2. Vektor 2. Nilainya itu satu kolom yang terdiri dari negatif 5, kita bisa langsung menekan enter, kemudian negatif 15, kita tekan enter, dan negatif 40. Kemudian kita tutup kurung, akan terbentuk satu kolom. Nah, untuk yang ketiga, untuk matriks, kita misalkan dia dengan matriks. Itu sama dengan tutup kurung 1, 3, 5, 0. Kita bisa menggunakan tanda titik 2, 3, 1, 3, 5, kemudian 5, 3, 1, 3, kemudian yang berikutnya 0, 5, 3, 1. Tutup. Inilah matriksnya yang terbentuk. Kemudian untuk soal nomor 2, gabungkan matriks A dan B berikut ini. Jadi matriks A dimisalkan dengan kita buka kurung 2, 4, 8, kita menggunakan tanda titik 2, 4. Kemudian matriks B itu dimisalkan sama dengan buka kurung 1, 1, titik koma 1, negatif 1. Oke, di sini sudah dimisalkan. Kemudian C yang ingin kita cari, nilai C itu adalah gabungan dari A dan B. Maka C itu sama dengan buka kurung siku A, B, tutup kurung siku, terdapat nilai 4, 8, 1, 1, kemudian 2, 4, 1, negatif 1. Nah, untuk nilai W itu kan sama dengan yaitu gabungan dari matriks B dengan matriks B, kemudian baris berikutnya B dan negatif B. Jadi nilai yang kita dapat 1, 1, 1, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, negatif 1, dan 1, negatif 1, negatif 1, 1. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah A masing-masing ukuran vektor atau matriks pada soal nomor 1 dan nomor 2 di atas. Jadi kita akan menghitung ukuran dari vektornya. Jadi yang pertama size, huruf kecil, size, dan buka kurung yang kita misalkan tadi vektor 1. Kemudian kita menggunakan tanda koma. Oh maaf, ini size pakai Z. Size. Kemudian yang kedua size itu vektor 2. Kita misalkan tadi dengan vektor 2. Kemudian kita size, teruskan size vektor 3. Matriks. Oke, maka kita dapat nilai untuk yang pertama itu adalah ukuran matriksnya itu 1 kali 4, dan 3 kali 1, dan ini adalah 4 kali dengan 4. Nah, untuk yang kedua kan di sini ukuran pada soal nomor 1 dan nomor 2 di atas. Nah, kita menuliskan lagi size ini untuk soal nomor 2.
mencari size dari soal di nomor 2. Size dari tadi kita misalkan A, B, C, dan W. Jadi size A, kemudian size B, kecil, size, maaf, ini sebagai huruf kecil, size B, kemudian size C, dan size W. Oke, kemudian kita bentar. Oke, untuk matriks A itu ukurannya 2x2, matriks B ukurannya 2x2 juga, matriks C itu ukurannya 2 dikali 4, dan matriks W itu adalah 4 dikali 4. Kita lanjut untuk soal nomor 4, yakni buatlah matriks-matriks berikut dengan common ones, zeros, and I. Di sini kita bisa menyelesaikannya untuk soal nomor 4. Jadi yang pertama, kita bisa langsung menuliskan 5 dikali tanda bintang, 5 titik tanda kali saya simbolkan dengan bintang, dikali dengan I 4. Oke, di sini saya jelaskan tanda 5 di sini. Untuk matriks I sendiri, biasanya yang terbentuk itu adalah matriks di sini 1, 1, 1, 1, dan selain daripada yang merupakan diagonal ini, ada semuanya bernilai 0. Karena di sini dikali 5, maka nilai 1, 1, 1, 1 yang tadi ada di sini, dia itu dikali dengan 5, jadi di sini menjadi 5, 5, 5, 5. Nah, kemudian untuk 4-nya di sini dia itu ini merupakan ukuran dari matriksnya, yakni 4 dikali 4. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4 yang bagian yang kedua, yakni kita membuat matriks dengan menggunakan common ones, zeros, and i's. Nah, untuk bagian 4B di sini kita tinggal menuliskan. Pertama kita buka kurung siku, 5 titik dikalikan dengan ones, 2, 0, 2, kemudian titik koma, negatif 5 titik tanda bintang kali dengan I 2, kemudian koma 5 titik dikalikan dengan ones 2 dikurang I 2. Tutup kurung siku. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa hasilnya itu sama dengan yang di soal. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Buatlah vektor berukuran 100 berisi bilangan acak Gaussian dengan min 1 dan variansi 0,2. Yang baik kita tinggal tulis, misalkan dengan bilangan acak sama dengan square SQRT dari 0,2 yaitu 0,2, kemudian titik dikalikan dengan R random 1 sampai 100 dijumlahkan dengan kalau seperti ini. Oke, sudah 100. Oke, baik, kita akan lanjut ke soal nomor 6,
buatlah matriks M berikut ini. Yang pertama kita buat dulu matriks M. Matriks M itu sama dengan yang pertama itu 1, kita buka kurung siku 1 untuk angka 1 yang depan, kemudian di sini kolom yang kedua itu kan 5, kemudian di sini selisih dari baris 1 ke 1 yang lain itu adalah 5 sampai dengan 20. Itu untuk baris yang pertama. Dan titik 2 untuk baris yang kedua, 2 dipangkatkan itu dari 0 sampai 4 ya. 0 untuk buka kurung siku 0 sampai 4 sampai kita menggunakan tanda titik 2. Yang berikutnya adalah tanda titik koma negatif 3 dimulai dari negatif 3, kemudian titik 2 titik dari 3 sampai 9, selisihnya negatif 3, selisihnya 3 dari sampai 9. Kemudian yang berikutnya 2 dipangkatkan dari 2 pangkat 5 dengan selisihnya negatif 1, itu dari pangkat 5 sampai dengan 1, tutup titik koma 5, baris yang terakhir 5 negatif 5 negatif 5 tutup kurung. Oke, inilah matriks M. Oke, kemudian untuk selanjutnya buatlah vektor atau matriks baru berisi yang pertama baris pertama dari M. Baris pertama dari M itu tinggal M, kemudian M 1 baris pertama dan tanda titik 2. Baris pertama dari M itu 1, 5, 10, 16, dan 20. Kolom ketiga dari M. Kolom ketiga dari M. Tanda titik 2. Tanda titik 2. Tanda titik 2, koma 3. Baris ketiga dari M itu 10, 4, 3, 8, 5. Berikutnya baris ketiga hingga kelima, kolom kedua hingga keempat dari M. Oke, jadi M baris ketiga sampai kelima, tanda titik 2, 5, koma, baris kedua, kolom kedua hingga keempat. Oke. 0, 3, 6, 16, 8, 4, dan negatif 5, 5, negatif 5. Terakhir elemen pada diagonal utama dari M. Jadi untuk mencari diagonal, kita buka kurung siku M, M-nya itu adalah M. Ini dari matriksnya itu yang merupakan diagonal itu adalah M11, M22, 33, 44, dan 55 karena ini merupakan matriks persegi. Jadi M-nya M 1,1 untuk M 2,2, M 3,3, M 4,4, M 5,5. Tutup kurung dan tutup kurung siku. Oke, ini merupakan diagonal dari M. Oke, baik, kita ke soal nomor 7. Buatlah dari berikut ini dengan operasi titik 2, linspace, dan logspace. Nah, untuk bagian yang pertama, X sama dengan negatif 10, negatif 9, dan seterusnya sampai 10.
Dan kita rumuskan X sama dengan negatif 10 tanda titik 2 sampai 10. Oke, ini adalah deretnya negatif 10, negatif 9, negatif 8, dan terusnya sampai 10. Kemudian berikutnya Y sama dengan, ini soal 7,5, 7, dan seterusnya sampai 0. Selisih dari deret yang satu sampai yang lain itu adalah 0,5, negatif 0,5. Berkurangnya negatif 0,5, jadi kita menuliskan 7,5 dengan selisih negatif 0,5 kemudian sampai 0. Oke, ini adalah deretnya untuk Y. Ya, untuk Z dari 1 sampai 100 dengan selisihnya adalah 3. 1 dengan selisih 3 sampai 100. Oke, kemudian berikutnya untuk W, kita bisa lihat bahwa W ini dia deretnya itu adalah berbasis 10. Ini 10 pangkat negatif 3, 10 pangkat negatif 2, sampai dengan ini 10 pangkat 6. Untuk itu kita akan menggunakan perintah log space negatif 3. Negatif ini kalau 10 pangkat negatif 3, kemudian 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 6 dengan nilai dari negatif 3 sampai ke 6 ini adalah 10. Kemudian dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya sampai 6 itu terdiri dari 10 tempat ke 10 titik. Sehingga nanti di sini hasil akhirnya, oke, di sini kenapa di sini 0,0000 ini adalah 9 angka yang belakang koma, tetapi pada di soal 0,001 saja, karena di dalam MATLAB ini sudah diprogram untuk pada soal ini masing-masing setempat itu dia bernilai 10 pangkat 6. Jadi di sini 0,000 sampai 9 angka di belakang koma ini dikali dengan 10 pangkat 6. Jadi di sini kita bisa hitung bahwa ini nilainya sama dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan seterusnya. Ini 1 dikali dengan 10 pangkat 6. Jadi di sini nilainya 10 pangkat 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Buatlah matriks N yang berisi kolom pertama hingga keempat dari matriks M pada nomor 6 di atas. Bentuk ulang matriks N tersebut menjadi matriks baru seperti berikut ini. Yang pertama itu kita buat matriks N yang berisi kolom pertama hingga keempat dari matriks M di atas. Matriks M pada soal nomor 6. Pertama kita menuliskan N itu sama dengan M itu tanda titik dan koma 1 titik 2 1,24. Oke, karena yaitu berisi kolom pertama hingga keempat dari matriks M. Berarti tinggal enter. Oke, ini adalah matriks N 1, 5, 10, 15, 1, 2, 4, 8, negatif 3, 0, 3, 6, 32, 16, 8, 4, 5, negatif 5, 5, negatif 5. Yang perintah selanjutnya, bentuk ulang matriks N tersebut menjadi matriks baru seperti berikut ini. Kolom pertama ditukar dengan kolom keempat, kolom kedua ditukar dengan kolom ketiga. Jadi kita tinggal menggunakan perintah flip FLIPLR dari N. Sudah bisa kita lihat bahwa kolom pertama dan kolom keempatnya ditukar, pertama dan kolom keempat ditukar, dan kolom kedua dan kolom ketiganya ditukar. Yang berikutnya adalah baris pertama ditukar dengan baris kelima, baris kedua ditukar dengan baris keempat. Kita menggunakan perintah put FLIPUD liput dari N. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang berikutnya, matriks berukuran 10 kali 2. Kita hari save
set dari n terdiri dari 10 dari n 10 kali 2 dari set dari n itu matriksnya bukan 10 kali 2. Oke, ini adalah matriksnya. Kemudian yang berikutnya itu berukuran 4 kali 5 dari set dari n berukuran 4 kali 5. Oke, ini adalah bentuk dari matriks n yang dibuat menjadi matriks berukuran 4 kali 5. Oke, demikian video penjelasan saya terkait menyelesaikan beberapa soal menggunakan MATLAB. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.